Halo trainers, balik lagi bareng As dan kali ini kita bakal bahas episode 94 Pokemon Horizons. Episode ini penuh kejutan banget trainers, dan ini cerita tentang kembalinya Molly, nasib tim Rising Volt Tacklers, dan misteri Lakuyum yang makin gila. Yuk langsung aja mari kita bahas. Jadi episode 94 ini berjudul The Pokemon Center Lady, yang dimulai dengan sore hari di Pokemon Center, di mana rame banget nih dan banyak banget trainer Pokemon. Baru deh kelihatan ada Mosholt dan Chansey. Kira-kira Pokemon siapa tuh trainers? Ya betul sekali, Mbak Molly akhirnya balik lagi setelah time skip, dan cantiknya masih sama trainers. Like bro, she's literally so pretty. Terus bedanya apa nih? Cuma desain jaket dan warna sepatunya sekarang matching putih semua. Kalau kalian gimana trainers? Senang juga gak ngeliat Molly balik lagi? Dan Molly ini kelihatannya seneng ya nolongin anak yang ingin mengobati Pokemonnya. Setelah berhasil menyembuhkannya, akhirnya shift Molly selesai nih dan digantikan oleh Nurse Joy lainnya. Tapi ini absolutely jauh banget bedanya please sama Nurse Joy. Aku tuh mikirnya semua suster Pokemon Center itu emang harus dimiripin dari dandan dan seragamnya ya. Nih coba deh, kalian tahu Avatar gak? Nggak, bukan Avatar biru, Avatar The Last Airbender. Nah itu ada karakter Judy di kota Ba Sing Se. Dan emang nama mereka itu semuanya Judy. Tapi ya tampangnya beda sih. Basically ini lucu aja sih trainers. Soalnya di antara banyak suster Joy, Molly ini tampilannya beda sendiri trainers. Nah kita balik ke cerita, Molly ini baru beres shift kerjanya kan ya? Dan ganti baju. Aku bantu remind sedikit ya. Dulu itu memang pernah diceritakan kalau memang orang tua Molly ini pemilik Pokemon Center ya. Lalu setelah ganti baju dia dihampiri oleh ibunya yang menanyakan kabarnya gimana. Setelah obrolan santai, Molly dapat kabar darurat dari Rotom. Ternyata ada masalah di taman hutan nih. Kemudian langsung deh Molly meluncur ke sana. Meskipun ya ibunya agak khawatir soalnya udah sore menjelang malam ya. Tapi yowes lah, udah beres jam kerja ini. Di dalam hati Molly dia memang senang menolong. Jadi sejak kecil banget dia memang awalnya ngikutin apa yang diminta keluarganya aja nih. Cuman dia nyadar kalau membantu Pokemon itu gak harus di Pokemon Center aja, tapi bisa di luar juga trainers. Nah alasan ini adalah kenapa Molly join Rising Volt Tacklers, karena tujuan dia bisa terbantu tercapaikan di sini. Lalu di sore hari yang sama, di sebuah penginapan, Roy lagi nyantai nih makan spaghetti, dan Liko lagi memberi makan Pokemon-Pokemonnya. Liko sendiri bilang karena mereka nih udah kebanyakan jalan-jalan, jadi butuh istirahat. Tapi masalah muncul ketika mereka dengar isu tentang Pokemon yang sakit di taman hutan. Jadi kayaknya itu alasan Pokemon Center tadi di awal episode itu rame banget ya, karena di taman hutan itu Pokemon pada sakit nih tanpa sebab yang jelas. Nah kalian makin penasaran kan trainers? Soalnya misterinya banyak banget nih. Kemudian mereka pun langsung bergegas ke taman hutan. Saking gelapnya Cap ini kayak berubah jadi center ya trainers. Lumayan lah ya gak harus beli baterai di Pokemart. Tapi uniknya juga di taman hutan ini ada kayak peta Pokemon yang lucu ya. Udah mirip kayak taman hutan di dunia nyata, tapi diganti Pokemon aja isinya. Anehnya gak ada Pokemon yang terlalu agresif nih di sini. Jadi Liko dan Roy sendiri tuh kayak bingung kenapa Pokemon pada sakit kalau nggak ada yang nyerang. Nah di sini Roy mulai berteori soal hantu ya, dan Liko itu jadi ikut khawatir trainers. Saking ketakutannya, tiba-tiba Crocalor itu teriak kenceng banget, seakan udah kayak ngeliat hantu nih. Tapi ternyata cuma pohon trainers. Udah gitu, Cap ikut panik juga ngeliat penampakan. Sama aja ternyata cahaya bulan. Dan ini kalian wajib lihat ekspresi Liko dan Roy ya. Like this is so cute and funny. Mereka tuh udah kayak nempel berdua gitu. Tapi akhirnya Roy memberanikan diri untuk mengecek sesuatu. Dan di situ mereka nggak sengaja reunian dengan Molly, yang kelihatannya lagi ngurusin Pokemon Furret yang keracunan. Mereka di sana sambil bertukar cerita dan ngobrol-ngobrol. Dan ternyata ini bukan sekali-sekali doang ya trainers. Molly sendiri bilang walau dia sudah kembali bekerja di Pokemon Center bersama keluarganya, dia masih suka keluar-keluar norong Pokemon. Kemudian Liko dan Roy menceritakan soal perjalanan dan investigasi mereka tentang Lakuyum yang makin tersebar. Dan mereka mencoba memperbaiki nama Rising Volt Tacklers. Molly pun di sini ikut kaget trainers, karena seperti yang awal dia kira dan tentu kita semua kira juga ya, Lakuyum itu sudah dinetralkan semua, tapi ternyata masih ada. Nah di sini Molly juga menegur Liko dan Roy agar mereka jangan pakai nama Rising Volt Tacklers. Alasan pertama karena memang namanya udah tercemar ya, dan yang kedua karena mereka sudah bubar juga. Nah bagian selanjutnya ini menarik banget ya trainers, karena akhirnya kita diberi flashback resmi kenapa Rising Volt Tacklers itu sebenarnya bubar. Ini sempat aku sebut-sebut juga ya di video aku yang lama. Jadi apa yang sebenarnya terjadi setelah Frit hilang? Ternyata Rising Volt Tacklers ini bubar atas keputusan bersama ya. Awalnya memang Roy dan Dot ini menolak keras ya. Cuman Liko paham atas kondisi mereka semua. Terutama karena tujuan mengantar Pak Gugu ke Lakua sudah tercapai. Lakuyum saat itu sudah dinetralkan, lalu ditambah Frit yang hilang, dan mesin pesawat yang ada kerusakan. Tapi udah dibilang gitu, Liko dan Roy ini masih pengen bawa nama Rising Volt Tacklers. Dan juga sudah ada bukti besar kalau mereka memang bisa mengubah opini orang lain.
Tuh lihat aja di episode 93 adanya Biko. Jadi ya wes, Molly perlahan-lahan paham lah ya. Berkat ini Molly akhirnya ngebolehin mereka lagi. Dari pandangan aku sih awalnya Molly khawatir soal mereka berdua ya. Tapi karena sadar Liko dan Roy sekarang sudah lebih dewasa, dia jadi lebih percaya. Setelah berbincang sejenak, mereka mendengar sesuatu di hutan dan mengecek untuk investigasi. Di sana mereka menemukan banyak banget Pokemon yang terkena poison trainers. Baik itu Marill, Aipom, dan Hoothoot. Lalu dalangnya siapa? Ya siapa lagi Pokemon yang bisa menyebarkan serbuk beracun? Yap, dalangnya adalah Vileplume. Dan tidak mengejutkan lagi kalau dia lepas kendali karena terkena efek Lakuyum. Melihat ini, Liko dan Roy langsung maju trainers. Molly sampai bilang hati-hati sama Liko dan Roy. Ya mungkin karena refleks aja yang ngomong gini. Karena dulu mereka berdua kayak masih bocil gitu. Sekarang udah remaja menuju dewasa lah ya. Cuman sayangnya serangan mereka gagal dan Meowscarada serta Crocalor terkena poison. Nah, untuk membalasnya, Liko dan Roy menggunakan strategi lain. Mereka mencoba menyerang Vileplume dari jauh. Cuman sayangnya ya gak berhasil juga karena ada asap racunnya. Di sini Roy sampai ngeluarin Lucario-nya loh. Ini tandanya udah bahaya gak sih trainers kalau sampai dia ngeluarin Lucario? Kebetulan juga nih, shiny Lucario yang punya Roy itu typingnya Steel ya. Dan seperti yang kalian tahu, poison ini gak efektif terhadap Steel. Cuman gokilnya di sini dia nyerang berhasil sih. Cuman terkena paralyzed trainers. Untuk membantunya, Liko mengeluarkan Heartram, di mana serangannya super efektif. Cuman sayangnya kena Giga Drain trainers dan kewalahan karena belum begitu kuat ya. Nah trainers, sekarang ada move baru di Pokemon loh. Apa coba? Kipas bro. Mereka tuh kayak ngipasin poisonnya gitu loh. Ini Pokemonnya Molly mau shot kalau jadi asisten tukang sate cocok kali ya? Cocok banget itu ada 4, jadi kalau ngipasin tuh hemat tenaga. Dan Pokemon-Pokemon lain juga ikut bantu ngipasin nih. Ada Kilowattrel dan Pikachu. Tapi berkat ini Heartramnya Liko akhirnya terbantu. Dan Liko kemudian membuat Heartram Terastallize dan berhasil melakukan comeback terhadap Vileplume. Cuman Heartram di sini jadi kasihan dan bisa merasakan perasaan Vileplume yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan menyerang teman-teman Pokemonnya di taman hutan. Dengan persetujuan Molly dan Roy, Heartram melakukan move Healing Wish kepada Vileplume yang dibantu oleh Pagugo untuk menetralkan efek Lakuyumnya. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan Vileplume. Tapi anehnya nih, saat dicek Vileplume ya, Healing Wish itu kan bisa menuhin HP ya kalau di game-nya. Tapi efek Lakuyum ini parah banget, sampai Vileplume itu pun kecapean gak ada tenaga lagi. Wah, kasihan banget sih ini, parah yang ngelakuin. Sebelum pamitan, Liko dan Roy sempat mengajak Molly lagi nih untuk balik berpetualang bareng mereka. Aduh, please mau banget ada Mbak Molly. Tapi sayangnya trainers, dia menolak karena infonya dia ingin fokus pada keluarga dan kerjaan dia dulu di sini. Tapi suatu saat, bila waktu dan kondisi tepat, ia akan balik lagi. Setelah itu, mereka pamitan dan mengantar Vileplume ke habitatnya, di mana dia bertemu dengan teman-teman Pokemonnya. Dan di sini trainers, mereka menemukan petunjuk pertama dalam investigasi mereka, yaitu exit. Tapi bukan cuma itu yang bikin episode ini seru trainers. Ada beberapa momen penting yang layak banget kita sorot lah. Dari momen spesial Molly bareng ibunya, sampai investigasi misterius bareng Liko dan Roy di taman hutan. Yuk trainers, mari kita bahas sorotan-sorotan menarik di episode ini. Yang pertama, salah satu momen yang paling menyentuh di episode ini adalah ketika Molly akhirnya kembali ke Pokemon Center yang dikelola orang tuanya. Setelah perjalanan panjang bareng Rising Volteclers dan time skip yang bikin kita penasaran, akhirnya dia punya momen spesial bareng ibunya. Tapi lucunya trainers, reaksi Molly soal pekerjaannya tuh kayak bener-bener biasa aja. Kayak ya udah gitu. Tapi trainers, ini bukan karena dia gak suka sama Pokemon Center atau gimana ya. Karena di sini Molly itu merasa memang dia bisa melakukan hal yang lebih besar lagi di luar Pokemon Center. Karena seperti kejadian di hutan tadi, masih banyak Pokemon di luar sana yang butuh bantuan. Yang kedua, strategi melawan Vileplume. Wah, gokil sih ini, soalnya mereka maksa pakai Pokemon Grass ngelawan Poison. Lalu dilanjutin dengan Roy ngeluarin Pokemon OP, yaitu Shiny Lucario. Dan mereka itu sampai ngipas-ngipasin asap udah kayak tukang sate. Lalu di sini juga Heartram dikasih sorotan ya, finally, buat comeback dramatis lewat Terastallization. Di sini jujur trainers, minggu lalu itu pas aku lihat preview episode 94, aku tuh ngira Heartram tuh bakal evolusi di episode ini. Ternyata cuman Terastallization doang dan pakai Healing Wish. Tapi tentu aja itu keren ya, akhirnya dia dapat sorotan juga. Cuman aku yakin banget dia bakal evolusi di Mega Voltage. Tapi trainers, yang bikin aku takjub banget itu waktu Heartram bisa ngerasain kesedihan Vileplume ya. Dan karena dia bisa ngerasain penderitaan Vileplume, dia ingin membantunya. Tapi gak tau kenapa ini tuh harusnya emosional ya. Cuman aku jadi keinget Naruto. Ini bener-bener kayak Talk no Jutsunya versi Pokemon ya. Basically Heartram itu Naruto dan Vileplume itu Obito. Lalu sorotan selanjutnya, warisan Rising Volteclers. Kita akhirnya dapat konfirmasi resmi kalau Rising Volteclers sudah bubar.
Tapi di sini bubarnya bukan karena konflik ya, tapi karena kesepakatan bersama. Frit menghilang, dan semuanya memilih jalannya masing-masing. Ini sebenarnya agak pahit manis ya, cuman pretty realistic menurut aku karena memang setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Bahkan nih, Molly awalnya kayak negur Liko dan Roy buat gak pakai nama itu lagi karena sudah tercemar. Tapi setelah Molly melihat tekad mereka, dan sekarang juga Liko dan Roy sudah lebih dewasa, serta ada bukti kalau Liko dan Roy bisa bikin perubahan lewatnya Biko, Molly luluh juga hatinya nih. Ini nunjukin kalau walaupun Rising Fall Tacklers sudah gak ada secara formal ya, semangat dan warisannya tetap hidup. Jadi overall menurut aku episode ini bagus banget, serius, dan kayak naik level ya dari episode sebelumnya. Karena memang bener-bener penuh dengan momen emosional, komedi, dan tentu saja action yang keren banget yang bikin kita semua penasaran. Mulai dari Molly yang balik ke Pokemon Center dan bertemu dengan keluarganya, sampai investigasi di hutan yang misterius. Semuanya ini bikin kita lebih dekat sama karakter-karakter ini. Tapi yang bikin paling ngena itu adalah saat kita ngelihat gimana para karakter nih, baik itu Molly, Liko, dan Roy, berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang benar-benar kreatif dan penuh empati. Ini baru namanya comeback Rising Fall Tacklers. Dan kerja sama tim yang bagus sih menurut aku. Nah, kalau menurut kalian gimana trainers? Apa momen favorit kalian dari episode ini? Langsung boleh komen aja ya. Next video kita bakal bahas soal Lakuyum di Mega Voltage. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka Pokemon. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.